bahan apa ya Oke. yang ringan Heeh. terus kuat gitu kan. Heeh. Dan nggak gampang patah Oke. juga. Akhirnya saya kepikiran, oh ya pakai pipa kayaknya Oke. lumayan Nah, kuat ini dan pastinya fleksibel ya. Rucika kan, karena Mas Iya, nyarinya yang kuat dan nggak gampang patah, tadi nggak iya, gampang pecah, nggak gampang getas ya Mas iya ya. benar. Hai sahabat Rucika, apa kabarnya? Kembali lagi di Podcast Biru, mengudara sampai jauh barengan sama aku, ada Ines ya, yang akan selalu nemenin kamu sahabat Rucika. Podcast Biru ya, bincang Rucika. Kira-kira hari ini Ines mau ngobrol sama siapa sih? Aku kasih sedikit bocoran. Ini adalah seseorang yang suka banget menghibur kamu di saat kamu lagi sedih. Oh ya, udah 11-12 sama kayak pacar kamu, tapi ini kayaknya pacar orang. Langsung aja mendingan daripada lama-lama ya, Ines langsung ngobrol sama sesosok ini nih. Halo sahabat Rucika, perkenalkan nama saya Vicky Fadila, saya dari Robot Indo. Kalian saat ini sedang menyaksikan Podcast Biru. Halo, selamat sekarang siang ya Mas Vicky ya. Selamat siang Mas juga. Vicky selamat siang, apa kabarnya Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Mas Vicky nih. Tadi Ines bilang ke sahabat Rucika kalau misalnya Mas Vicky adalah seseorang yang sering menghibur dikala kita lagi mungkin sedih atau dikala kita lagi jalan-jalan di event-event tertentu. Benar ya? Emang Mas Vicky ini siapa sih? Saya adalah pembuat kostum robot. Oke. Ya, saya ini tadinya awalnya itu seorang security ya. Oh oke. Terus Tuh berarti jalan sama Mas Vicky ngerasanya aman terus ya. Iya. Oke. Terus. Ya, saya dulunya suka melukis gitu, ya kan. Oke, melankolis ya Mas ya. Terus? Terus saya ini tuh kepengennya itu apa ya? Cari sampingan dulunya. Oke. Pas tadinya security Oke. itu cari sampingan, cari ide apa ini ya kan yang belum ada gitu di Oke. Indonesia, ya kan. Nah, akhirnya saya searching ya kan di Google. Oke. Kayaknya film Transformer kayaknya ya yang waktu itu lagi booming. kan, iya. Oke, itu berarti berapa tahun yang lalu? Sekitar 10. 2012 kalau nggak salah. Oke, berarti udah 2012. sekitar 10 tahun lebih ya, 10 Iya, tahun yang lalu lebih ya. Oke. Dan itu saya lihat di Indonesia belum ada kayaknya ya yang bikin kostum robot Transformer Oke. waktu itu. Terus saya punya ide tuh waktu itu, gimana kalau misalnya saya bikin kostum Transformer ya kan buat menghibur ya kan, maksudnya anak-anak ya kan. Dan buat pemasukan saya juga kan, selain dari gaji security waktu itu. Oke, berarti singkat cerita karena waktu itu Mas Vicky ini bisa dibilang security yang punya darah seni yang cukup kental ya Mas ya. Jadi dari security suka juga ngelukis. Itu pernah coba dijual gak sih waktu itu lukisannya sendiri Mas? Lukisan saya dulu ngelukis wajah ya kan, terus saya jual paling sama teman-teman aja sih. Oh gitu. Iya. Wow, sampai sekarang masih juga digelutin? Kalau saya saat ini fokus robot Ini aja sih. ya robot. Iya. Oke. Mas Vicky ini punya Robot Indo. Betul ya, yang punyanya dong ya. Iya. Berarti sekarang CEO asik, ya kan? Yang punya Robot Indo itu adalah bikin kayak semacam cosplay, semacam bisa dibilang cosplay juga dong ya. Iya, Ya kan? cosplay. Tapi robot yang sebesar sih kayak tadi Mas bilang dari Transformers, which is ada Optimus Prime, yang paling terkenal banget ada Bumblebee gitu ya. Iya. Itu tuh ada, kenapa maksudku kayaknya aku aja kalau misalnya disuruh bengong kayaknya nggak kepikiran deh aku bakalan bikin robot kayak gitu. Kenapa Mas bisa yaudah deh aku bikin robot aja gitu? Kenapa Mas? Selain emang tadi Mas bilang belum ada di Indonesia ya. Ya karena apa ya, anak-anak kecil itu sangat suka ya, maksudnya dengan robot-robot, karakter robot ya kan. Terus juga untuk apa namanya, kalau dipakai itu juga kostum robot itu nggak terlalu gerah ya dibanding kita bikin kostum badut. Itu kan rapet banget ya kan, kostum ya yang bahan-bahan apa dari busa gitu kan. Kalau ini kan bahannya dari busa hati dan kita bikin robot Transformer itu ada celah-celahnya, jadi agak nggak gitu gerah ya. Iya, benar. Oke, waktu pertama kali berarti kira-kira di tahun 2012-an gitu.
Mas Vicky tuh langsung keluar jadi security-nya. Maksudnya kerjaan awalnya kan main jobnya adalah security gitu kan. Terus terpikirlah untuk bikin si robot ini. Pertamanya belum ada nama ya? Belum Ya. Terpikirlah untuk bikin si robot-robotan ini gitu kan. Hal pertama yang Mas inget banget nih pertama kali yang Mas Vicky lakuin untuk memulai ini apa sih? Selain berdoa ya Mas? Iya. Ya pertama kali ya. Saya juga bingung kan mau nggak kepikiran untuk dipasarin mau dijual, nggak ada. Cuma pikirannya gimana nih biar dari robot yang saya bikin ini dapat uang gitu kan. Maksudnya ya udah coba saya majang tuh waktu itu di depan rumah. Pas udah jadi itu kostum pertama saya itu Bumblebee kan, yang bisa berubah jadi mobil. Wow, itu kostum pertama? Iya. Mas belajar dari mana emang bisa bikin gitu? Emang saya kan lulusan STM ya, otomotif. Dan saya juga saya gabungin ya kalian melukis sama saya nonton film Transformer. Dia bisa berubah jadi mobil. Nah, pikirin tuh idenya maksudnya gimana nih biar bisa berubah jadi mobil kan. Saya desain dulu gambar-gambar, akhirnya bisa. Langsung saya cari bahan-bahannya dan lem-lemnya gitu kan. Sudah jadi, udah saya pajang di jalan. Ternyata antusias anak-anak, orang-orang yang lewat itu banyak yang menepi gitu, banyak yang pada foto ya kan. Akhirnya ya dari situ orang pada ngasih ya kan, apresiasi dengan uang ya kan. Dari situ saya bisa kumpulin modal lagi gitu dan membuat kostum yang lain ya. Si kostum Bumblebee yang Mas ceritain ini kah yang ada di belakang Mas Vicky sekarang ini? Iya bukan sih? Ini kostum pertama bukan? Bukan. Ini udah kostum kesekian. Yang kesekian. Oke, ini ya. Kalau awalnya itu masih nggak terlalu bagus lah ya. Boleh Mas, Oke. Masih belum sempurna banget awal-awalnya itu. Oke. Nah, ini udah kostum kesekian. Iya. Yang sekarang emang jadinya sering banget Mas. Iya. Yang sekarang udah sering banget Mas Vicky pakai untuk event-event ini. Iya. Ini gitu kan. Nah, Mas bilang kalau misalnya kostum pertamanya Mas yang Mas bikin, Bumblebee yang pertama Mas bikin itu belum sempurna. Iya, nah, kalau Mas bisa bilang sekarang udah sekitar 95%, karena sekarang nggak ada yang sempurna banget kan. Iya. Ya bisa jadi 90% ini udah sangat lebih baik dari yang pertama. Ya kan? Kenapa sih Mas salah satunya Mas bisa bilang ini lebih baik daripada kostum yang pertama kali Mas bikin? Karena awalnya itu kan saya modalnya terbatas ya waktu pertama kali bikin itu. Saya cari dari barang-barang bekas dulu kan. Nah, sebagian lagi ya dari pipa ya kan, dari pipa-pipa kerangkanya. Terus ya catnya juga nggak terlalu tebal dulu kan. Terus lemnya juga saya belum tahu lem yang kuat yang mana dulu kan. Gitu. Berarti yang sekarang ini udah lebih mantep gitu ya. Nah, tadi Mas nge-mention bahwa Mas pakai pipa. Ya, aku mencari di manakah letak si pipa itu dan kenapa harus pakai pipa sih Mas? Di mana nih Mas yang pipanya nih Mas? Ini pipa. Oh, ini pipa nih. Oh, oke. Tapi dilapis busa hati ya. Oke. Ini juga pipa. Nih ya. Oh, ini pipa juga ya. Iya. Oh, ini kelihatan nih pipa. Oke, kenapa harus ada pipa di kostum yang Mas bikin ini? Dulu kan saya juga pernah ya pakai besi gitu kan. Cuman kok rasanya berat banget kan. Saya coba pikir bahan apa ya yang ringan terus kuat gitu kan. Dan gak gampang patah juga. Akhirnya saya kepikiran, oh ya pakai pipa kayaknya lumayan kuat. Jadi dan fleksibel ya. Rucika kan, karena Mas nyarinya yang kuat dan gak gampang patah, tadi gak gampang pecah, gak gampang getas ya Mas ya. Benar. Karena memang Mas jadinya Mas pakainya hampir setiap saat ada event dan ini cukup tertahan lama. Ini udah berapa lama nih Mas umur si kostumnya ini sendiri? Dari tahun 2014 ya. Wow, sudah 8 tahun bahkan ya kan. Dan ini masih kuat banget, pipanya pun gak getas ya Mas ya. Oke, mungkin Mas udah agak kesulitan boleh ditaruh lagi. Nah, nih ya sahabat Rucika, kalau misalnya terinspirasi sama Mas Vicky, bisa belajar dari mana sih Mas pertama kali pengen misalnya, oh iya aku pengen mulai bikin kayak gini, Mas nemuin di YouTube kah atau gimana gitu cara-caranya sendiri? Dulu, atau Mas bikin YouTube jangan-jangan buat tutorial? Dulu awal-awalnya itu kan saya belum tahu ya, maksudnya cara bikin robot seperti apa ya kan. Di YouTube juga dulu belum ada kan tutorialnya ya. Cuman saya lihat ini aja sih cosplay yang lain di luar negeri sana kan ada juga ya. Tapi belum tahu dulu bahannya apa ya kan. Cuman
pas saya pentas di jalan itu ada anak cosplay ya kan, menyapa dan mengajak saya untuk ikut lomba-lomba cosplay. Dari situ saya mulai tahu bahan-bahan yang berkualitas. Karena sharing-sharing itu Iya, ya, benar. gitu. Oke. Mas, berapa lama waktu yang Mas butuhin sih buat bikin satu kostum Bumblebee? Berarti beda ini ukuran sama aslinya berapa nih, Mas? Kalau Ini berapa meter yang Mas bikin Bumblebee-nya? aslinya itu kan bisa sampai Berapa? 10 meter Oke, ya kan, 10 meter 15 meter. Kalau yang saya buat ini sekitar 2 meter setengah lah. Oke, pokoknya yang bisa nyaman di badan juga ya. Iya, itu kan pakai kerangka apa namanya, pipa juga ya, kakinya ya. Jadi kayak engrang gitu modelnya. Oke. Itu yang 2 meter yang dipakai. Yang dipakai yang kostum. Dipakai, Kalau ya, misalnya kostum. yang cuman standing aja, yang berdiri aja, Mas ada bikin? Kalau dulu pernah bikin, tapi kostum apa robot dinosaurus gitu. Dia nggak dipakai, jadi pajang aja gitu pajangan ya. aja, iya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman nih sahabat Rucika pengen tahu juga kesulitannya apa sih, Mas, untuk bikin si robot-robot ini, Mas? Paling bagian yang sulitnya di bagian mana? Bagian sulitnya itu ya bagian tangannya ya. Tangannya itu kan ada apa pergerakannya itu ya, ada buat menggerakkan biar seperti robot kan. Beneran ya. Itu ada tali-talinya. Terus untuk bagian kakinya juga agak sulit ya kan, karena kan kita harus Bisa bergerak merangkai pipa-pipanya itu biar gimana, biar kokoh ya kan, biar stabil gitu saat dipakai gitu. Oke, berarti Itu aja bagian sih. tersulit adalah di bagian tangan yang Tangan, jemari-jemari ya, iya. jari-jari sama bagian kaki. Kaki, iya. Biar kokoh tapi fleksibel. Iya, benar. Karena kan tetap harus bisa jalan ya, Mas. Iya, benar. Itu susah gak sih, Mas? Aku ngebayangin deh kalau misalnya kita lagi di dalam si robot itu, paling sulit kalau kan tadi adalah bikinnya, yang paling sulit adalah bikin jari-jari dan bikin kaki-kaki. Iya. Kalau pas lagi dipakai, paling sulit adalah Ya kalau lagi mau naik tangga ya, kalau lagi naik tangga Oke, itu aku memang ngebayangin sulit ya. ya kan. Jahat banget tuh orang eventnya sampai Iya. bikin tangga-tangga ya. Tangganya apalagi Tangga ini ya, tinggi banget stage ya. gitu Iya. ya. Oke, itu salah satunya itu. Iya, Terus apa lagi, terus Mas? sama